Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas tuntas nih, bab 8 dari buku The Growth Dilemma. Penulisnya Annie Wilson dan Ryan Hamilton. Fokus kita kali ini soal konflik citra merek. Nah, ini tuh kondisi pas sebuah merek disukai sama kelompok pelanggan yang beda-beda, dan maunya juga beda-beda dari merek itu. Kita coba pahami gimana citra merek bisa terancam, pakai contoh kasus yang spesifik banget, Patagonia dan munculnya. Ya, sebutannya di buku ini, Tech and Finance Bros. Anda pernah nggak sih lihat merek favorit Anda, tiba-tiba kok dipakai sama kelompok orang yang rasanya beda banget gitu? Atau mungkin merek yang Anda anggap punya nilai A, malah diasosiasiin sama sesuatu yang kayaknya kebalikannya. Nah, ini bisa jadi masalah serius loh buat merek. Betul sekali. Konflik citra merek itu, ya seperti yang dibahas buku ini, terjadi pas satu kelompok pelanggan mulai, mengancam makna atau kredibilitas merek di mata kelompok lain. Ini salah satu tantangan yang relevan banget di zaman sekarang, di mana asosiasi merek itu bisa cepat banget terbentuk dan berubah. Oke. Coba kita bedah kasus Patagonia ini ya. Merek ini kan, identik banget sama aktivisme lingkungan. Ada komitmen 1% untuk planet, bahkan kampanye yang berani banget itu, jangan beli jaket ini. Jelas banget target pasarnya itu pencinta alam, yang peduli isu keberlanjutan. Citranya spesifik dan kuat banget. Nah, yang menarik, ini dicatat di buku juga, di akhir 2010-an gitu, muncul gelombang pengguna baru. Mereka ini para pekerja di sektor teknologi dan keuangan. Mereka pesen jaket Fleece Patagonia, seringnya pakai logo perusahaan mereka sendiri. Sampai-sampai jadi kayak bagian dari, julukannya Midtown Uniform di pusat-pusat bisnis gitu. Wah, ironis ya. Agak gimana gitu rasanya. Merek yang citranya dibangun kuat di atas nilai anti-konsumerisme, peduli lingkungan, malah jadi semacam seragam buat kelompok yang sering diasosiasiin sama dunia korporat, finansial, yang kadang dilihat berseberangan gitu kan sama nilai intinya Patagonia. Terus, gimana mereka respon ini? Benturan citranya kan jelas banget. Langkah strategis. Mereka jadi sangat selektif sama program co-branding korporat mereka. Awalnya dibatasi, cuma buat perusahaan yang katakanlah sejalan sama misi mereka. Sempat dihentikan total malah, karena isu limbah dan dampak lingkungan. Terus dibuka lagi, tapi syaratnya lebih ketat. Misalnya, logo perusahaannya harus bisa dilepas, biar produknya bisa masuk program daur ulang atau dijual lagi lewat wornwear mereka itu. Ini upaya nyata buat ngendaliin narasi dan meminimalkan konflik citra tadi. Tapi menurut buku ini, langkah itu efektif nggak sih? Maksudnya, asosiasi sama seragam korporat itu kan mungkin udah keburu nempel ya di benak orang, walaupun logonya bisa dilepas. Seberapa jauh strategi ini bisa benar-benar memperbaiki persepsi? Ya, buku ini menyorotinya sebagai upaya mitigasi bukan solusi yang sempurna gitu. Tantangannya tetap ada. Strategi Patagonia ini nunjukin kesadaran mereka akan masalah dan kemauan buat bertindak demi melindungi citra intinya. Meski mungkin nggak bisa sepenuhnya menghapus asosiasi yang udah terbentuk. Ini kayak tarik ulur terus-menerus antara jaga integritas merek sama realitas pasar. Coba deh, Anda bayangin jadi pelanggan lama Patagonia yang benar-benar peduli lingkungan. Terus lihat jaket ikonik itu dipakai massal sama karyawan, misalnya bank investasi besar, lengkap dengan logonya. Apa rasanya? Mungkin ada rasa kehilangan sedikit, atau bingung gitu, ini merek maknanya apa sih sekarang? Nah, iya kan? Dan ini inti pelajarannya menurut saya. Konflik citra merek itu pengingat keras bahwa, nggak semua pertumbuhan itu bagus. Menarik segmen pelanggan baru, sekalipun menguntungkan, itu bisa jadi kayak pedang bermata dua. Apalagi kalau identitas atau asosiasi kelompok baru itu bentrok secara fundamental sama nilai inti yang dipegang pelanggan lama. Pertumbuhan yang sampai mengorbankan jiwa merek itu bisa bahaya banget buat jangka panjang. Jadi, apa artinya ini buat Anda semua yang dengerin? Fenomena ini kan nggak cuma di Patagonia ya. Mungkin Anda pernah lihat di merek lain. Atau malah Anda sendiri pernah mikir ulang mau pakai suatu produk gara-gara lihat siapa aja sih yang pakai sekarang? Ini nunjukin kalau persepsi kita ke merek itu nggak cuma dibentuk iklan, tapi juga sama siapa aja komunitas penggunanya. Betul, mengelola konflik citra merek secara proaktif kayak yang dicoba Patagonia itu jadi makin penting. Merek perlu terus-menerus nanya, siapa sih pelanggan kami? Apa makna merek ini buat mereka? Dan gimana makna itu bisa terancam oleh segmen baru?
Nah, ini ninggalin kita sama pertanyaan buat direnungkan nih. Seberapa fleksibel sih sebenarnya sebuah citra merek itu? Sampai batas mana dia bisa direnggangkan buat mengakomodasi grup baru tanpa kehilangan esensi intinya? Dan sebagai konsumen, Anda sendiri merasa seberapa besar sih pengaruh citra pengguna lain dalam keputusan Anda milih atau ninggalin sebuah merek sehari-hari? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.